Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Puji dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan kembali pada kesempatan kali ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, pada tiga generasi terbaik, pada para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Baik, jemaah kajian bumi pengajian semua dirahmati Allah. Insya Allah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair yang mana kita melanjutkan pembahasan dosa besar kelima tidak mau membayar zakat. Insyaallah kajian akan diisi oleh beliau Ustadz Dr. Musyafaat Darini MA Fizullah Ta'ala. Baik, sebelum kajian dimulai kami mengajak para untuk terus memperberniatnya dalam belajar, memperhatikan adab-adabnya di majelis, serta mempersiapkan alat tulisnya sehingga nanti bisa mencatat faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian kami juga sampaikan insya Allah kajian kita nanti ada dua sesi, yakni sesi materi, kemudian akan dilanjutkan sesi tanya jawab pada jamaah yang hendak mengajukan pertanyaan nanti bisa mengajukan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, Alhamdulillah saya sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, demikian mukadimah dari kami. Langsung saja kita persilahkan pada Ustadz Syafaat dari ini. Waktu kami persilahkan, falyatafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana ilman wa amala wa an taj'ala hadzal amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain amin amin ya rabbal alamin innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan nikmat-nikmatnya kita bisa kembali bertemu dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan niat kita benar-benar tulus untuk Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu secara daring ini. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas dosa besar yang kelima, yaitu man'uz zakah, meninggalkan zakat,
tidak mau berzakat. Zakat ini para jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah termasuk amalan ibadah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an zakat itu selalu atau sering kali disebut bersamaan dengan ibadah salat. Di dalam Al-Qur'an, di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan antara perintah zakat dan perintah salat. Dan ini menunjukkan keistimewaan ibadah zakat karena dia disandingkan dengan ibadah yang istimewa yaitu ibadah salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah ini. Wa iqamis shalah wa ita wa iqamis salati wa itaiz zakah. Ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah zakat disebutkan bersandingan dengan ibadah salat, maka ini menunjukkan keistimewaan dari ibadah zakat. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ibadah zakat di antara keistimewaannya, dia salah satu dari rukun Islam yang 5. Salah satu dari pilar Islam yang 5. Bangunan Islam dibangun di atas 5 pilar sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islamu ala khams. Bangunan Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Salah satunya adalah ibadah zakat. Maka ini menunjukkan keistimewaan dari ibadah ini. Dan ibadah zakat para jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah termasuk di antara ibadah yang sangat berat untuk dijalankan. Ya. Makanya banyak orang yang meninggalkan ibadah zakat ini. Banyak orang yang meninggalkan kewajiban untuk berzakat. Kenapa? Di antara sebabnya karena memang berat ya. Manusia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sifat dasarnya adalah wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu cinta kepada dunia dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Sesungguhnya manusia itu kecintaannya kepada dunia, kepada harta itu sangat besar sekali. Dan ibadah zakat adalah mengeluarkan harta. Harta yang sangat dicintai oleh manusia. Makanya berat. Ya. Beda dengan sholat ya. Walaupun sholat juga berat ya. Sholat disebutkan di dalam ayat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang bisa khusyuk dalam menjalankannya. Iya, walaupun sholat itu berat. Tapi dari satu sisi sholat lebih ringan. Yaitu dari sisi tidak mengeluarkan harta. Zakat itu mengeluarkan harta berat. Kalau yang dikeluarkan 25.000 mungkin masih ringan ya. Tapi orang yang hartanya melimpah, kaya raya sekali. Itu kalau mengeluarkan zakat bisa sampai miliaran. 1/40 harta dia itu yang wajib dizakati bisa mencapai miliaran. Kalau sudah jumlahnya seperti itu berat para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Dan zakat itu beda dengan haji. Ustadz, haji kan juga mengeluarkan harta. Tapi haji lebih ringan. Kenapa?
Karena haji itu ada nilai tamasyanya, jalan-jalan, dilihat orang. Ini ada pengakuan di situ. Walaupun sebenarnya tidak boleh ya. Tapi sisi ini menjadikan haji lebih ringan bagi seseorang. Dia merasakan perjalanan ya ke luar negeri bersama teman-teman. Ada kenikmatan di situ. Tapi kalau zakat enggak. Mengeluarkan uang bisa lebih banyak dari yang dia keluarkan untuk haji. Tapi nggak merasakan adanya jalan-jalan. Makanya ibadah zakat itu ibadah yang berat. Makanya banyak orang yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya. Iya, yang pertama karena manusia itu sangat cinta kepada hartanya. Kemudian yang kedua, dia tidak merasakan kenikmatan dari zakatnya. Beda dengan haji. Ada kenikmatan yang dirasakan oleh seseorang ketika berjalan-jalan jauh. Tapi para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, jangan sampai kita melihat ibadah zakat dari sisi dia mengurangi harta kita. Jangan hanya melihat zakat dari sisi ini saja. Jangan juga melihat zakat dari sisi tidak ada kenikmatan yang dirasakan. Tapi lihatlah zakat sebagai kewajiban yang harus kita lakukan sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kewajiban zakat sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar zakat menjadi lebih ringan. Kita punya harta yang banyak. Siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih kita rezeki ini? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kepada kita syarat. Kamu harus mengeluarkan 1/40-nya. Kalau itu harta, ya, uang. 1/40-nya. Harta perdagangan 1/40-nya. Itu sesuatu yang sangat sedikit. Apabila dibandingkan dengan semua harta yang Allah berikan kepada kita. Lihatlah zakat sebagai alat untuk mensucikan harta kita. Alat untuk membersihkan kotoran yang ada di harta kita. Lihatlah zakat sebagai sesuatu yang bisa membersihkan hati kita. Jadi zakat itu bukan hanya membersihkan harta. Zakat juga bisa membersihkan jiwa kita. Lihatlah zakat sebagai sesuatu yang bisa menjaga iman kita. Dengan kita menunaikan ibadah zakat, maka iman kita akan terjaga. Lihatlah zakat sebagai hal yang sangat membantu saudara-saudara kita. Yang mereka tidak mampu, yang mereka kesulitan, yang mereka sangat membutuhkan harta itu. Itu adalah bagian dari harta kita yang kalau kita keluarkan, kita nggak ada masalah sama sekali. Sedangkan mereka yang mendapatkan, yang mereka sangat membutuhkan sekali. Lihatlah ibadah zakat dari sisi ini. Lihatlah zakat sebagai sesuatu yang bisa menguatkan persatuan sebuah masyarakat muslim. Kalau orang-orang kayanya menunaikan ibadah zakat kepada fakir miskin yang ada di sekitarnya, maka kita akan membayangkan masyarakat di situ akan saling menguatkan. Persatuan masyarakat di daerah itu akan
menjadi sangat kuat. Dan ini sangat besar manfaatnya. Baik bagi orang yang berzakat maupun bagi orang yang dikasih zakat. Dan lihatlah zakat sebagai sesuatu yang bisa menyelamatkan seseorang, menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Lihatlah zakat dari sisi ini juga. Dengan zakat kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Nanti akan disebutkan bagaimana siksa neraka bagi orang yang tidak menunaikan ibadah zakatnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Intinya di dalam zakat itu banyak sekali manfaatnya. Lihatlah zakat dari sisi manfaat ini agar hati kita menjadi lebih ringan dalam menunaikan ibadah zakat yang memang berat. Ya, banyak faedahnya, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari ibadah zakat ini. Yang menunaikan zakat mendapatkan banyak manfaat. Yang berhak dengan zakat itu juga mendapatkan banyak manfaat. Harta yang dizakati juga menjadi lebih berkah. Masyarakat yang mendapatkan zakat dan yang memberikan zakat, mereka juga akan mendapatkan banyak kebaikan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya adalah masalah orang yang meninggalkan ibadah zakat ini. Bagaimana status dia? Di antara yang dibahas oleh para ulama, status orang yang meninggalkan ibadah zakat. Apakah dia bisa keluar dari Islamnya ataukah tidak? Di sini harus dibedakan ya. Antara orang yang meninggalkan ibadah zakat karena dia mengingkari kewajibannya dengan yang tidak demikian. Orang yang meninggalkan ibadah zakat karena mengingkari kewajibannya setelah dikasih tahu, orang ini keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun dia masih menjalankan ibadah zakat. Dan ini berbahaya ya. Ini berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan keimanan. Kalau ada orang sudah dikasih tahu bahwa ibadah zakat itu wajib, banyak dalilnya dalam Al-Quran, dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tetap meyakini bahwa zakat itu tidak wajib, maka dia keluar dari Islamnya. Bahkan walaupun dia masih menjalankan ibadah zakat. Ini seperti orang yang mengingkari kewajiban sholat. Dia keluar dari Islamnya. Walaupun dia masih sholat. Karena dia mengingkari sesuatu yang sangat jelas sekali di dalam Islam. Itu yang disebut al-ma'lum minad dini bid-darurah. Sesuatu yang sangat jelas sekali di dalam Islam. Kewajiban sholat. Setiap orang yang masuk Islam tahu dia wajib sholat. Harusnya seperti itu. Dalilnya sangat jelas sekali. Begitu pula dengan ibadah zakat. Sangat jelas sekali dalilnya. Setiap orang yang masuk Islam, dia akan dikasih tahu tentang ini. Maka ketika ibadah yang seperti ini diingkari, dia tidak mengakui kewajibannya, maka orang yang seperti ini keluar dari Islam. Kemudian keadaan yang kedua, orang yang meninggalkan ibadah zakat karena dia sayang hartanya. Karena dia bakhil, dia pelit, dia kikir. Dia lebih senang hartanya
Akhirnya dia tinggalkan ibadah zakat. Orang yang seperti ini berdosa. Dosa besar. Ini yang menjadi pembahasan kita. Tapi dia tidak sampai keluar dari Islamnya. Dia kalah dengan hawa nafsunya. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dalam masalah pembahasan dosa besar zakat ini, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan banyak dalil. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ini di surat Fussilat ayat 6 sampai ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun." Celakalah orang-orang musyrikin. Apa sifat mereka? Alladzina la yu'tuna az-zakah. Mereka orang-orang yang tidak menunaikan ibadah zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka benar-benar ingkar kepada kehidupan akhirat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di sini ayat ini kalau kita maknai zakat adalah ibadah zakat itu, maka kita bisa memahami bahwa termasuk di antara sifatnya orang-orang musyrikin adalah mereka tidak menunaikan ibadah zakat. Mereka tidak menunaikan ibadah zakat. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, banyak yang menafsiri ayat ini dengan tafsiran yang tidak berkaitan dengan zakat. Karena mereka menganggap, ya, mereka mengatakan bahwa ayat ini itu berkaitan dengan tidak berkaitan dengan zakat, ya, karena ayat ini itu masih Makki, ya. Dan di fase dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah belum ada kewajiban zakat. Zakat itu wajibnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Maka ayat ini tidak ada kaitannya dengan ibadah zakat, ya. Tapi ada dua penafsiran, ya. Dan ayat ini bisa mencakup dua penafsiran itu. Tapi secara sejarah, ya, maka penafsiran yang mengatakan bahwa ayat ini tidak berkaitan dengan ibadah zakat lebih kuat. Jadi apa yang dimaksud dengan zakat di sini? Yang dimaksud dengan zakat di sini adalah orang tindakan mensucikan diri dari kesyirikan-kesyirikan, dari kotoran-kotoran jiwa. Dan kotoran yang paling buruk adalah kesyirikan. Alladzina la yu'tuna zakah, yaitu orang-orang yang tidak membersihkan jiwanya dari kotoran kesyirikan. Orang-orang yang tidak membersihkan jiwanya dari kotoran kesyirikan. Wahum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka benar-benar ingkar kepada kehidupan akhirat. Ya, ini penafsiran yang lebih cocok, ya, dengan zaman turunnya ayat ini. Dan kalau kita memilih penafsiran ini, maka ayat ini tidak berkaitan dengan tindakan meninggalkan ibadah zakat. Dalil yang kedua yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah untuk menjelaskan bahwa meninggalkan ibadah zakat adalah dosa besar. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim."
orang-orang yang menyimpan emas dan perak mereka dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Di hari emas dan perak itu dipanaskan di neraka jahanam. Sampai akhirnya emas-emas tersebut dijadikan dalam bentuk lempengan-lempengan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Na'udzubillahi min dzalik. Lempengan-lempengan tersebut akhirnya dijadikan untuk menyetrika dahi-dahi mereka. Digunakan untuk menyetrika sisi-sisi tubuh mereka. Dan menyetrika punggung mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Hadza ma kanaztum li anfusikum, fadzuqu ma kuntum taknizun." Inilah inilah harta yang kalian simpan untuk diri kalian. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian simpan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini dosa disebutkan siksa khusus untuknya. Disebutkan siksanya secara detail seperti ini. Ini menunjukkan bahwa dosa ini adalah dosa besar. Termasuk di antara ciri dosa besar adalah ketika dosa tersebut disebutkan siksa khususnya. Dosa-dosa yang disebutkan siksa khususnya, baik dalam ayat maupun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, maka bisa dikatakan dosa itu adalah dosa besar. Dan termasuk yang disebutkan siksa khususnya adalah dosa meninggalkan ibadah zakat. Hadis lain yang berkaitan dengan ini, berkaitan dengan dosa meninggalkan zakat, adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi minha zakataha illa butiha laha yaumal qiyamah biqa'in qarqar." Ya, mohon maaf ini ada gangguan untuk layarnya. Baik, sudah ya. Disebutkan di sini, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin." Tidak ada seorang pun yang punya harta onta, sapi, kambing yang tidak ditunaikan zakatnya, kecuali di hari kiamat nanti dia akan dibaringkan di hamparan yang datar. Dia akan dibaringkan di hamparan yang datar. Tantahuhu biquruniha wa tata'uhu bi akhfafiha. Jadi dia dibaringkan di hamparan yang datar yang luas itu. Kemudian hewan-hewannya tadi itu menanduk-nanduknya. Dan hewan-hewan tadi menginjak-injaknya. Kalau dia punya onta yang tidak dizakati, maka onta-ontanya tersebut menginjak-injak dia.
Kalau dia punya sapi, sapinya ada tanduknya. Dia ditanduk-tanduk oleh sapinya. Dan diinjak-injak dengan kaki sapinya. Kalau dia punya kambing juga demikian. Kambingnya dijadikan punya tanduk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ditanduk-tanduk dengan oleh kambingnya dan diinjak-injak. Kullama nafadat alaihi ukhraha adat alaihi ulaha. Jadi hewan-hewannya itu ada yang onta, ada yang sapi, ada yang kambing. Itu dibariskan. Untuk nginjak-nginjak ini, untuk nanduk-nanduk orang ini. Berbaris. Barisan yang terakhir selesai, barisan pertama mulai lagi melakukan hal yang sama. Menanduk-nanduknya, menginjak-nginjaknya. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasar. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini sebelum mereka diputuskan amalannya. Sebelum diberikan keputusan. Jadi ketika mereka menunggu hisabnya, mereka disiksa dengan siksa ini. Di hari yang kadarnya sampai 50.000 tahun. Satu hari sama dengan 50.000 tahun. Thumma yara sabilah. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Atau thumma yura sabilu. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Ya. Kemudian orang tersebut diperlihatkan jalannya. Bisa ke surga, bisa ke neraka. Ya. Dan potongan ini menunjukkan ya bahwa pada asalnya orang yang meninggalkan ibadah zakat itu tidak keluar dari Islamnya. Karena kalau dia keluar dari Islamnya, maka tidak ada kemungkinan dia masuk surga. Sedangkan hadisnya menjelaskan ada kemungkinan dia masuk surga. Thumma yura sabiluh imma ilal jannah wa imma ilal nar. Ya. Kemudian dia diperlihatkan jalannya. Bisa jadi dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya masuk surga, atau mungkin ada amalan-amalan lain ya yang bisa menjadikan dia masuk surga, atau bisa jadi dia masuk ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian disebutkan di sini, wa ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatah illa muthila lahu kanzuhu yaumal qiyamah syuja'an aqra'. Dan tidak ada seorang pun yang punya harta simpanan, ya emas, perak, la yuaddi zakatah, tapi dia tidak menunaikan zakatnya, kecuali harta simpanannya tersebut di hari kiamat nanti dijadikan seperti apa? Seperti ular. Seperti ular yang botak kepalanya. Ini sifat ular yang bisanya sangat kuat sekali. Ya. Jadi di kepalanya mungkin ada titiknya, ya. Sehingga bisa atau warnanya lain, ya. Sehingga kelihatan seperti kalau kelihatan seperti kepala yang botak. Kemudian ular tersebut melilit-lilitnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di sini juga disebutkan ya, siksa khusus untuk orang yang tidak menunaikan zakat. Maka ini menunjukkan ya bahwa tidak menunaikan zakat merupakan dosa besar. Dalil yang berikutnya
adalah perbuatan sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang beliau memerangi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah zakat. Seandainya tidak menunaikan ibadah zakat itu dosa biasa, maka tidak mungkin sahabat Abu Bakar sampai memerangi mereka yang tidak menunaikan zakat ini. Disebutkan di sini waqad qatala Abu Bakrin As-Siddiq mani'iz zakah. Abu Bakar As-Siddiq telah memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya. Waqal, dan beliau mengatakan, wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Demi Allah, seandainya mereka tidak menunaikan zakatnya kepadaku, ya karena beliau seorang khalifah, Amirul Mukminin, beliau pemimpinnya kaum mukminin, maka zakat ya dikirimkan kepada beliau ya untuk ditaruh di Baitul Mal. Beliau mengatakan lau mana'uni anaqa, seandainya mereka menghalangiku, mereka tidak menunaikan zakat untuk diserahkan kepadaku, anakan walaupun satu anak, ya anak onta, kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dahulu mereka memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqataltuhum ala manaya, maka sungguh aku benar-benar akan memerangi mereka karena tindakan mereka tidak mau menunaikan zakatnya. Ini juga menunjukkan ya bahwa tindakan meninggalkan zakat ini bukan dosa biasa. Kalau dosa biasa, harusnya nggak sampai menjadikan sahabat Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah zakat. Kemudian yang berikutnya, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum." Jangan sampai orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit untuk mengeluarkan sebagian dari karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka, ya maksudnya dengan tidak menunaikan zakatnya. Huwa khairal lahum. Jangan sampai mereka mengira tindakan itu lebih baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan tindakan tersebut lebih buruk untuk mereka. Ya banyak orang ya yang meninggalkan ibadah zakat itu mengira bahwa itu lebih baik. Karena hartanya tidak berkurang. Ya. Yang harusnya berkurang 100 juta menjadi tidak berkurang sama sekali. Jangan mengira itu lebih baik. Itu justru lebih buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah akan mengalungkan harta yang tidak mereka keluarkan itu karena kebakhilan mereka pada hari kiamat nanti. Ya, ada yang menafsiri ayat ini bahwa nantinya harta-harta tersebut, ya, ini masih berkaitan dengan harta emas, perak, ya. Allah jadikan harta itu menjadi ular yang disebutkan dalam hadis tadi. Jadi ular yang botak kepalanya kemudian melilit-lilit dia. Melilit-lilit dia. Disiksa sampai diremukkan badannya. Na'udzubillahi min dzalik. Walillahi mirathus samawati wal ard, dan hanya milik Allah kekayaan yang ada di langit
dan di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui detil-detil perbuatan yang kalian lakukan. Ya, ini juga ya ada penyebutan siksa khusus untuk orang yang tidak menunaikan ibadah zakatnya. Dan ini menunjukkan bahwa tidak menunaikan ibadah zakat adalah dosa besar. Kemudian ada juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang meninggalkan ibadah zakat. Beliau mengatakan, "Man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra ibilih azmatun min azamati Rabbina." Barang siapa yang tidak menunaikan ibadah zakatnya, maka kami akan mengambil hartanya secara paksa. Jadi harta yang wajib dia zakati, kami akan ambil secara paksa. Bukan hanya itu saja, wasyatra ibilih. Ada yang riwayat lain, wasyatra malih. Bahkan setengah harta dia kami ambil juga. Kalau di dalam riwayat ini, setengah onta dia kami ambil juga. Sebagai hukuman dari Rabb kami. Ya, ini hukuman. Bukan hanya bagian zakatnya yang diambil, bahkan setengah hartanya diambil juga. Sebagai hukuman yang berat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan ya bahwa ibadah zakat itu kalau ditinggalkan maka menjadi dosa besar. Kenapa? Ada ancaman khususnya. Ini hukuman khusus dan hukuman ini berat ya. Sampai setengah hartanya diambil. Ini kalau bukan karena dosa besar, ya tidak mungkin boleh dilakukan. Tidak mungkin syariat mengizinkan. Syariat tidaklah mengizinkan itu. Bahkan memerintahkan seperti itu, kecuali karena pelanggaran berat. Ya, ini adalah dosa besar. Kemudian yang berikutnya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada juga ya hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar." Ada tiga orang yang pertama kali masuk neraka. Tiga orang yang pertama kali masuk neraka. Dan ini menunjukkan bahwa tiga orang ini melakukan dosa yang tidak biasa. Ini menunjukkan bahwa tiga orang ini dosanya besar. Yang pertama, amirun musallitun. Pemimpin yang zalim. Pemimpin yang benar-benar menzalimi rakyatnya dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Pemimpin yang demikian akan dimasukkan ke dalam neraka, ya, pertama kali. Termasuk di antara orang-orang yang pertama kali masuk neraka, ya mereka itu. Ya, pemimpin di sini bisa raja, ya, bisa presiden, bisa gubernur, ya. Intinya dia pemimpin, pemimpin yang menzalimi rakyatnya. Wadhu sarwatin la yuaddi haqqallah fi malihi. Yang kedua, orang yang punya kekayaan yang melimpah. Tapi dia tidak menunaikan hak Allah di hartanya. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensifati zakat sebagai haknya Allah. Jadi itu hak Allah. Itu bukan hak kita. Allah menitipkan harta ke kita. Kemudian Allah memberikan kewajiban. Ya, seakan-akan Allah mengatakan, ini aku punya karunia, aku punya harta, aku punya rizki, saya titipkan ke kamu. Tapi dengan syarat.
kamu harus mengeluarkan bagian zakat. Itu hak Allah, ya. Jangan sampai kita tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian yang ketiga, wa faqirun fakhur. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Orang fakir tapi sombong. Ya, ini orang, ya, apa enaknya ya? Di dunia dia fakir, miskin. Di akhirat jadi orang yang termasuk orang yang pertama kali masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Apa enaknya di dunia sengsara, di akhirat juga sengsara. Nauzubillahi min dzalik. Fakirun fakhur. Sudah fakir masih sombong. Ada orang yang seperti itu, Ustaz? Ada. Fakir tapi sombong. Ini dosa besar ya. Sombong itu dosa besar. Tapi kalau dilakukan oleh orang fakir seperti ini, maka dosanya lebih berlipat-lipat lagi. Menjadi orang yang pertama kali masuk neraka. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa kok fakir kalau sombong sampai seperti itu? Karena para jemaah sekalian rahimahullah, rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa jiwa dia itu memang benar-benar buruk. Kalau misalnya ada orang kaya, kemudian sombong, itu sebenarnya jiwanya masih mending. Dia sombong karena ada dorongan untuk sombong, yaitu kekayaannya. Ada pejabat sombong, ya, itu masih lebih mending daripada rakyat jelata yang sombong. Karena pemimpin yang sombong itu memang ada sesuatu yang menggoda dia untuk sombong. Kalau rakyat jelata sombong, apa yang menggoda dia untuk sombong? Dia rakyat jelata. Ini juga orang miskin sombong. Apa yang menggoda dia untuk untuk sombong ya? Dia itu sudah miskin, kenapa masih sombong? Itu menunjukkan bahwa jiwa dia itu sangat buruk sekali. Tidak dikasih kenikmatan sama Allah saja sombong. Apalagi kalau dikasih kenikmatan. Lebih sombong lagi nanti. Makanya jadinya orang fakir yang sombong itu menjadi salah satu di antara orang-orang yang dimasukkan pertama kali ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini ya maksud masukkannya hadis ini atau disebutkannya hadis ini oleh Imam Az-Zahabi adalah untuk menjelaskan bahwa orang kaya yang tidak menunaikan hak Allah di dalam hartanya yaitu zakat, dia akan masuk dalam orang-orang yang pertama kali masuk neraka. Dan itu merupakan petunjuk bahwa dosa ini adalah dosa besar. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang berikutnya ini athar ya dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud ya. Athar ini ya ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Athar ini ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Di sini ya ada penilaian ya misalnya di sini ya disebutkan Al-Haythami ya ini ahli hadis dalam Majma' Az-Zawaid ya ini mengatakan lahu isnadun salih. Ya, di sini disebutkan lahu isnadun salih. Ya, riwayat ini punya sanad yang sahih. Tapi ya Syekh Masyhur Hasan Salman mengatakan fihi an'anatu Abi Ishaq As-Sabi'i wa huwa mukhtalitun fa isnaduhu dha'if wa huwa fi dha'if at-targhib wa tarhib. Ya. Beliau mengatakan sanadnya ini lemah karena ada seorang perawi Abu Ishaq As-Sabi'i yang beliau mudallis ya. Dan di dalam hadis ini beliau meriwayatkan dengan cara menyebut an. An itu dari ya.
Jadi tidak disebutkan si fulan memberikan hadis ini kepadaku atau menyampaikan hadis ini kepadaku. Tidak mengatakan seperti itu, tapi mengatakan dari si fulan. Ya, kalau seorang mudallis mengatakan demikian, itu akhirnya eh, dianggap sebagai tadlisnya. Maka sanadnya menjadi lemah. Ya, di sini juga disebutkan wahwa mukhtalid. Dia orang yang hafalannya bercampur, hafalannya kurang kuat. Ya intinya eh, Syekh Masyhur Hasan Salman melemahkan hadis ini, begitu pula Syekh Albani. Tapi ada ulama hadis Al-Haythami ya rahimahullah, beliau mengatakan riwayat ini atau athar ini dia punya sanad yang sahih. Di sini disebutkan umirtum bis salati waz zakah. Ya, sahabat Abdullah ibn Mas'ud mengatakan kalian itu diperintahkan untuk menjalankan salat dan zakat. Kalian itu diperintahkan untuk menjalankan salat dan zakat. Faman lam yuzakki fala salatalah. Maka barang siapa yang tidak menunaikan zakatnya, maka tidak ada bagian salat baginya. Fala salatalah maksudnya salatnya itu menjadi tidak ada manfaatnya. Salatnya tidak menyelamatkan dia. Fala salatalah. Ya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini bisa dimaknai ya bahwa ibadah zakat itu bisa mempengaruhi agama seseorang. Ibadah zakat bisa mempengaruhi atau sangat besar pengaruhnya terhadap agama seseorang. Sampai kalau orang tidak berzakat, maka tidak ada sholat baginya. Tidak ada sholat baginya. Maksudnya sholatnya nggak bermanfaat baginya. Ya, ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan ibadah zakat. Ya, maka jangan sampai ya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita tidak menunaikan ibadah zakat ini. Walaupun berat ya, kita harus memaksa diri kita untuk menunaikannya. Dan ingatlah dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta sama sekali. Termasuk di antara sedekah adalah zakat. Termasuk di antara sedekah adalah zakat. Maka walaupun kelihatannya dengan zakat harta kita berkurang, sebenarnya harta zakat itu tidak mengurangi harta kita sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa, sangat mudah untuk mengganti uang zakat yang kita keluarkan dengan ganti yang lebih banyak, dengan ganti yang lebih baik, lebih berkah. Ya. Demikian para jemaah sekalian rahimanallah yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi yang selanjutnya, sesi tanya jawab. Yang pesan kepada jemaah yang sudah bertanya, bisa kita secara langsung dengan respon terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, sudah ada yang respon. Terlebih dahulu kami persilahkan kepada Ibu Putri, bisa bertanya pada Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, ketika ada seseorang yang mengatakan, Uhti kepada Ana, maksudnya, Uhti, Ana menjual emas batangan Ana, dan Ana menggantinya dengan perhiasan supaya Ana tidak terkena zakat. Karena Ana meyakini bahwa perhiasan itu wajib zakatnya hanya sekali saja.
toh perhiasan Ana tidak bertambah katanya kan. Kalau terus dizakatkan ya lama-lama habis, dia mengatakan begitu. Dan Ana menasihatinya sudah 2 kali Ustadz. Yang pertama ya seperti yang Ustadz sampaikan tadi, sependek ilmu yang Ana dapatkan dari para asatizah. Yang kedua, Ana mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang sengaja seperti itu, dia menelantarkan zakatnya, dan Allah langsung membalasnya dengan berbagai macam penyakit. Tapi qadarullah Ustadz dia tetap tidak menggubris itu, dan dia mengubah emas batangannya menjadi perhiasan dan beliau pakai emas tersebut. Katanya itu tidak wajib dizakati. Pertanyaan Ana Ustadz, apakah sudah cukup 2 kali Ana menasehati Ustadz? Karena Ana pun ya sebagai pendosa gitu Ustadz. Atau adakah sikap yang lebih baik yang harus Ana lakukan Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, dalam masalah menzakati perhiasan ya yang berupa emas ya, ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan bahwa emas itu wajib dizakati walaupun dia merupakan perhiasan yang dipakai. Walaupun dia bentuknya adalah perhiasan yang dipakai oleh seseorang. Ya, ini pendapat yang pertama, dan pendapat ini dikuatkan atau dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Dan pendapat ini memang dari sisi kehati-hatian lebih hati-hati. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa emas apabila bentuknya perhiasan, maka tidak wajib dizakati. Emas apabila bentuknya perhiasan, dia tidak wajib dizakati. Dan ini pendapatnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini juga dikuatkan oleh banyak ulama madhab. Ya. Di antaranya madhab Syafi'i menguatkan pendapat ini. Dan Anas secara pribadi lebih menguatkan pendapat ini. Bahwa emas yang bentuknya adalah perhiasan yang dipakai oleh seorang wanita, ya bukan dimiliki oleh laki-laki ya, tapi dia dimiliki oleh seorang wanita, dan wanita boleh memakai perhiasan emas itu, maka tidak wajib dizakati. Yang Ana lihat menguatkan hal ini adalah praktek dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi beliau itu dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi istri yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ibunda Khadijah. Dan ini berkaitan dengan fikih wanita, ya. Dan beliau termasuk ya ahli fikih yang sangat mendalam ilmunya tentang fikih. Dan ternyata beliau memilih pendapat itu. Ini berkaitan dengan wanita juga, ya. Dan dari rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Anda melihat ya ini pendapat ini bukan pendapat yang lemah ya. Anda melihat pendapat ini pendapat yang kuat ya. Anda secara pribadi menguatkan pendapat ini. Adapun pendapat yang lain yang mewajibkan, Anda hormati ya. Kalau misalnya ibu yang mengajukan pertanyaan memilih pendapat yang mewajibkan, ya silahkan, tidak ada masalah. Ya, meyakini itu merupakan sesuatu yang benar, ya silahkan memberikan nasihat kepada orang lain yang dianggap meninggalkan kewajiban. Tapi kalau misalnya nasihatnya tidak diterima, ya harus bersabar. Nasihatnya tidak diterima, harus
Iya sabar ya. Seperti itulah orang menasihati orang lain. Kita ketika menasihati orang lain harus punya persiapan ya, persiapan mental apabila nasihat kita tidak diterima atau tidak dipraktekkan. Tapi yang jelas ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, memberikan masukan kepada orang lain, kita sudah dapat pahala ya. Kita sudah dapat pahala. Dan jangan sampai ya kita menjadi sakit hati ya ketika orang yang kita nasihati ternyata memilih pendapat yang berbeda yang juga dikatakan oleh sebagian ulama. Ya, seperti ini. Bisa jadi dijawab, menurut ana perhiasan itu tidak wajib dizakati. Bisa jadi dijawab dengan jawaban tadi dan ana melihat tadi memang kelihatannya dijawab dengan jawaban itu. Ya, tidak ada masalah dia memberikan jawaban seperti itu karena memang ada pendapat yang sangat kuat ya dalam masalah ini yang mengatakan bahwa perhiasan emas dan perak ya itu tidak wajib dizakati karena dia perhiasan. Dia seperti baju yang dipakai, walaupun mahal, baju yang dipakai itu tidak wajib dizakati. Seperti mobil ya, yang dipakai, dia alat yang dipakai tidak wajib dizakati. Perkakas rumah ya bisa jadi nilainya lebih mahal dari emas dan atau perhiasan emas dan perak yang dimiliki oleh seseorang. Tidak wajib dizakati. Rumah ya, ini juga harta yang dipakai oleh seseorang. Tidak wajib dizakati. Ya, begitu pula dengan perhiasan, itu adalah harta yang dipakai oleh seseorang, maka tidak wajib dizakati. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, maksud atas jawabannya. Kami persilahkan kepada yang sudah rasain Bapak Tarmizi. Kita bertanya pada Ustaz. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk tausiahnya di malam hari ini. Eh, saya ini menanyakan seperti ini, Pak Ustadz. Jika dalam satu keluarga kakak beradik, salah seorang dari kakak beradik tersebut ya dikaruniakan kelebihan rezeki oleh Allah, jadi dia mempunyai tabungan. Nah, kemudian salah satu dari kakak beradik tersebut itu memang tergolong miskin. Jadi maksudnya kerjaannya serabutan begitu, jadi tidak bisa dihitung, malah mungkin ya tidak sampai UMR begitu. Nah, memang masalahnya si salah satu kakak beradik ini yang diberi kelebihan rezeki ini tidak tinggal satu kota dengan si salah satu kakak beradiknya yang lain. Nah, apakah si yang diberi kelebihan rezeki ini lebih wajib, bukan lebih wajib ya, lebih berhak memberikan kepada saudaranya tersebut atau kepada lingkungan di tempat dia tinggal begitu, Pak Ustadz? Karena memang mungkin di tempat dia tinggal katanya sih ya agak sedikit ini juga. Tapi memang akhirnya memang dia membagi juga ke keluarganya. Tapi pada saat, karena memang maksudnya pada saat membagi ke keluarganya, di tempat tinggal dia nggak cukup, nggak bisa dia bagi. Akhirnya dia mungkin bergiliran seperti itu ya. Mungkin bagi tabungannya itu sedikit sehingga memang nisabnya itu sedikit juga begitu. Jadi akhirnya dia gantian memberikan. Nah, kemudian untuk ini yang pertanyaan yang lain, Pak Ustadz, untuk sekarang ini kalau kita di Indonesia, apakah kita mutlak memberikan kalau kita sudah cukup nisab zakat kita, apakah kita mutlak itu membayar melalui badan-badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah atau boleh langsung kita menunaikan kepada orang yang berhak di lingkungan kita kalau kita melihat memang itu mereka wajib menerima zakat.
Barangkali demikian pertanyaan dari kami. Barakallahu fikum atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, yang pertama ya, apakah kita lebih baik menunaikan zakat kepada kerabat yang tempatnya jauh dari kita, ataukah ke tetangga dekat tapi bukan kerabat ya. Yang jelas, yang pertama harus difahami, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Misalnya kita memberikan zakat kita kepada adik kita yang kita anggap kurang ya. Dia berhak menerima zakat. Tapi jauh ya. Kita di Jawa, misalnya dia di Kalimantan misalnya. Boleh, tidak ada masalah. Karena dia berhak menerima zakat. Dan tetap ya ini ada dua pahala di situ. Pahala yang pertama pahala menunaikan zakat, pahala kedua pahala menguatkan tali kekerabatan. Kita juga boleh memberikan zakat kita kepada tetangga kita. Ya, tetangga kita yang dekat dengan kita, rumahnya. Selama dia berhak menerima zakat. Ini juga sangat bagus ya. Ada nilai ibadah zakatnya, juga ada nilai memuliakan tetangga. Ya, ada nilai memuliakan tetangga. Wallahu ta'ala alam, mana yang lebih dianjurkan, karena dua-duanya ada nilai lebihnya ya. Tetangga itu juga sangat dimuliakan di dalam Islam, kerabat ya, ini juga sangat dimuliakan di dalam Islam. Kalau misalnya anak di posisi itu, lebih baik kita bagi dua aja. Ada yang kita kasihkan ke tetangga walaupun sedikit, ada yang kita kasih ke kerabat walaupun sedikit. Ya, ini kita bisa mendapatkan dua kebaikan itu. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang kedua, apakah ketika kita membayar zakat, sebaiknya kita membayar melalui badan amil zakat, baik badan amil zakat dari pemerintah atau badan amil zakat dari swasta. Bolehkah kita misalnya menunaikan zakat sendiri? Jawabannya, di pemerintah kita tidak ada kewajiban untuk memberikan zakat kita kepada badan amil zakat. Ya, kalau konteksnya adalah negara Indonesia, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk menyalurkan zakat kita melalui badan amil zakat yang resmi, ya, walaupun yang resmi, baik pemerintah ataupun swasta. Tidak ada kewajiban. Bahkan Ana melihat ya, kalau kita mampu, ada waktu, dan kita bisa menilai siapa yang berhak menerima zakat, kita tahu, ya, lebih baik kita salurkan sendiri. Lebih baik kita salurkan sendiri. Ini kalau kita punya kemampuan untuk mencari orang yang berhak menerima zakat dan ada waktu. Kenapa? Karena kalau kita sendiri yang menunaikannya, maka ada usaha dari kita. Ada effort. Ada pengorbanan. Dan ini ada pahalanya. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga. Ya. Ini ada pahalanya. Kemudian yang kedua, si miskin atau orang yang berhak menerima zakat itu tahu siapa yang memberikan dia zakat. Siapa yang memberikan dia zakat. Sehingga orang miskin itu menjadi kurang misalnya hasadnya atau irinya kepada orang kaya yang dia kenal. Oh, ternyata si fulan ini baik ke anak. Setiap tahun anak dikasih zakat oleh dia. Beda kalau kita salurkan lewat badan amil zakat. Orang-orang miskin nggak tahu siapa yang memberikan dia zakat. Atau kalaupun disebutkan namanya, mereka kurang kenal. Ya.
Ini siapa sih fulan ini? Dari kota lain. Manfaat di situnya kurang. Tapi dua-duanya jelas boleh ya. Jadi kita di sini hanya mengatakan tidak wajib. Bahkan kalau dilakukan sendiri dengan effort sendiri, pengorbanan sendiri, bisa lebih afdal. Tapi bisa juga ketika kita titipkan lebih afdal, bisa juga. Misalnya dititipkan kepada lembaga dakwah yang akhirnya dakwah lembaga tersebut diterima oleh masyarakat karena lembaga dakwah tersebut menyalurkan zakat dari orang-orang yang menitipkannya kepada masyarakat sekitar situ. Sehingga dakwah sunnah misalnya bisa lebih diterima. Ini orang yang berzakat juga dapat tambahan pahala dari situ. Tambahan pahala dakwah. Jadi di samping dia zakat, dia juga dapat pahala dakwah. Dan bisa jadi pahalanya jadi jariah. Kan orang-orang tersebut dapat hidayah atau membuka hatinya dari zakat itu. Akhirnya mereka mendapatkan hidayah, menjalankan amal-amal yang sesuai dengan sunnah. Bisa jadi ini jadi pahala jariah. Ya intinya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, setiap pilihan itu ada risiko, ada juga manfaatnya. Ya, kita misalnya milih membagikan sendiri, ada risikonya. Kita harus berkorban waktu, kita harus berkorban dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Ada pahala juga tambahan di situ. Pahala dari sisi pengorbanan. Kalau kita titipkan ke lembaga-lembaga dakwah, di situ kita ringan dari satu sisi, tapi nggak dapat pahala dari sisi ringannya itu. Tapi bisa jadi dapat tambahan pahala dari sisi dakwahnya. Kita juga dapat sisi kita kurang dikenal oleh orang yang kita zakati. Beda kalau kita sendiri yang menunaikan, ya kita lebih dikenal oleh orang-orang yang berhak menerima zakat dari tangan kita. Sehingga ada hubungan yang erat ya antara kita dengan orang-orang yang kita zakati. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, syukur Ustaz atas jawabannya. Kita silakan yang raise hand pada Ibu Syarifah Mursida bisa bertanya pada saya. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya itu punya teman Ustaz. Beliau tuh banyak emas, tapi emas itu digunakan untuk keperluan biaya pendidikan anak-anaknya Ustaz. Jadi beliau tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, apakah hal seperti ini betul nih Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Emas Jazakumullah khairan. batangan atau emas perhiasan? Emas, Emasnya macam-macam emas Ustaz. Pokoknya emas yang dibeli itu saving untuk biaya pendidikan anaknya. Nah, saya bilang kan emas itu setiap tahun kena zakatnya. Walaupun itu kita gunakan untuk biaya pendidikan anak juga. Tapi dia berkeras, dia nggak mau untuk mengeluarkan zakat. Gitu Ustaz. Ya. Ya. Ya para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, karena bertanyanya ke Ana ya, maka sesuai dengan yang Ana kuatkan ya, ada perbedaan antara emas perhiasan dengan emas batangan ya. Ada perbedaan antara emas perhiasan dengan emas batangan. Jadi kalau misalnya dia punya emas yang banyak ya, maka disisihkan dulu emas perhiasannya. Karena emas perhiasan tidak ada zakatnya, tidak ada kewajiban zakat pada emas yang bentuknya perhiasan. Karena itu barang yang dipakai. Adapun emas batangan, maka dia wajib dizakati. Walaupun tujuannya adalah untuk pendidikan anak.
wajib dizakati. Ya, itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kewajiban kepada orang yang dititipi untuk menunaikan zakatnya, ya. Jangan sampai kita itu menganggap harta yang ada di kita itu harta kita, kemudian tidak ada hak Allah padanya, ya. Ingat ya bahwa kita juga tidak bisa menjamin ya umur anak itu akan sampai lama, ya. Dan kita harus tahu bahwa sudah ada kewajiban pada harta itu yang harus kita tunaikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Dan jangan sampai ya punya pikiran bahwa dengan dizakati maka harta akan berkurang. Tidak ya. Kalau kita zakati, harta tersebut akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah dari mereka zakat yang dengan zakat tersebut tutahhiruhum. Zakat itu bisa membersihkan mereka. Wa tuzakkihim biha, dan bisa mensucikan mereka. Ada yang mengatakan wa tuzakkihim biha maksudnya menjadikan harta mereka berkembang, ya. Menjadikan harta mereka berkembang. Ini salah satu manfaat dari zakat. Jadi emas yang tadi dizakati akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan khawatir dalam masalah ini. Ketika kita benar-benar tulus ya, ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti yang kita keluarkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apapun yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling baik dalam memberikan rezeki. Wallahu taala a'lam. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu yang bertanya. Kami persilahkan kembali kepada yang sudah resen, Ibu Idar. Saya bertanya kepada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mungkin salah satu dari hikmah adanya COVID yaitu banyak orang-orang Islam yang semula mengabaikan ketaatan kepada Allah, misalnya solat, zakat gitu. Pertanyaan saya, bagaimana dan mereka hijrah, banyak yang sesudah COVID itu hijrah menjadi ingin menjadi muslim yang baik gitu, terutama muslimah. Dan pertanyaan saya, apakah selama dia belum hijrah, yaitu bertahun-tahun, dia tidak mengeluarkan zakat? Apakah zakat itu yang sebelum dia hijrah itu harus diperhitungkannya? Padahal dia tidak tahu lagi berapa, apakah haulnya sampai dan sampai tahunnya, mereka tidak tahu lagi, Ustaz. Sebab selama bertahun-tahun mereka melalaikan perintah Allah, dan sesudah mungkin karena banyak mengikuti pengajian dengan YouTube dengan lain-lainnya, terutama ini di luar negeri yang saya lihat gitu, banyak mereka mau hijrah, mereka bertobat gitu. Dan masalahnya apakah zakat-zakat di tahun-tahun yang sebelum dia hijrah itu harus diperhitungkan, dan bagaimana cara memperhitungkannya, bagaimana membayarnya begitu Ustaz, supaya tobatnya diterima. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih. Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Banyak fatwa ya di dalam masalah ini yang mengatakan bahwa orang tersebut harus menunaikan zakatnya. Harus
menunaikan zakatnya. Bagaimana dia menunaikan zakatnya sedangkan dia tidak tahu secara pasti eh, harta Berapa yang wajib bulannya? dizakati? Ya, Ya, caranya adalah dengan memperkirakan, dengan perkiraan. Ya. Dulu di tahun misalnya 2010 perkiraan hartanya berapa? Di tahun 2011 perkiraan hartanya berapa? Ini dengan perkiraan tersebut akhirnya dia tahu nominalnya. Nominal yang wajib dia zakati. Kemudian para jemaah sekalian rahimanallah, bagaimana kalau terlalu banyak Ustadz? Akhirnya dia nggak mampu. Jawabannya bisa dicicil, ya, bisa dicicil. Dan iya, anak ketika melihat fatwa-fatwa ini, memang merasakan ya betapa beratnya mengqadha zakat ini. Tapi bisa dijawab dengan mengatakan itu berat kan karena dia tinggalkan, karena kesalahan dia. Dia selama itu tidak mau menunaikan ibadah zakatnya. Kan salahnya dia. Dan itu pun sudah ada keringanan dari syariat untuk menunaikan zakatnya ini sedikit demi sedikit, tidak harus sekali langsung banyak. Kalau dia mampu maka itu yang dia lakukan. Tapi kalau tidak mampu ya maka itu dianggap sebagai hutang dan dia wajib tunaikan. Kenapa Ustadz seperti itu? Iya, itu hak Allah yang diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak dengan zakatnya. Ya silahkan dicari ya, di searching di internet, apakah orang yang meninggalkan zakat bertahun-tahun, dia wajib menunaikan zakat yang dia tinggalkan. Silahkan di searching ya, dan para ulama itu fatwanya demikian. Dia diwajibkan menunaikan zakatnya, ya, walaupun dia sudah tinggalkan bertahun-tahun. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah terima khairan syukur Ustaz. Ustaz atas jawabannya. Jazakum khairan. Baik, masih ada yang raise hand. Kami persilahkan pada Ibu Dona. Kita bertanya kepada Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustadz. Ana mau bertanya. Jadi, harta Ana itu dalam bentuk uang dipinjam waktu itu memenuhi gitu ya, Ustadz, sekian ratus juta lah kayak gitu untuk bisnis oleh saudara, tapi sampai sekarang belum dikembalikan. Nah, sedangkan Ana berterima gaji kayak begitu dan itu untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Sehingga kalau dari gaji itu dihitung sebetulnya tidak memenuhi kayak begitu. Nah, yang terhutang itu apa ada zakatnya, Ustadz? Demikian. Baik. Itu mudah diambil atau sulit? Yang dihutangkan itu mudah ditarik enggak? Enggak, Ustadz, karena yang berbisnis itu juga terhutang sekarang gitu, sama yang lain juga. Ya. Kayak begitu. Berarti kita nggak bisa ngambil ya. Iya, Ustadz. Ya, para jamaah sekalian rahimanallah, uang yang kita hutangkan kepada orang lain, kalau kita tidak bisa ngambil, ya mungkin karena dia kesusahan, dia terbelit masalah ekonominya, ya, akhirnya dia tidak mampu mengembalikan hutangnya kepada kita dalam waktu yang lama, maka selama hutang itu tidak bisa kita ambil, tidak ada zakatnya. Selama hutang itu tidak bisa kita ambil, tidak ada zakatnya. Walaupun sampai 1 M, 2 M, 3 M, kita hutangkan kepada orang lain, ternyata orang tersebut
tidak bisa mengembalikan. Kita minta-minta nggak punya dia. Maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk menzakatinya. Ya. Ketika itu dikembalikan, ada yang mengatakan tidak wajib dizakati lagi sampai haul di tangan kita. Ada yang mengatakan wajib dizakati sekali saja. Dan ini pendapat yang lebih hati-hati ya. Zakati untuk setahun saja. Ya, zakati untuk setahun saja itu lebih hati-hati. Walaupun dia di tangan orang yang berhutang itu sampai 20 tahun, sampai 30 tahun. Ya. Jadi selama itu tidak ada kewajiban zakat, ketika dikembalikan maka sebaiknya dizakati setahun. Sebaiknya dizakati setahun. Walaupun ada pendapat yang mengatakan tidak wajib zakat kecuali di tangan dia sampai setahun berikutnya. Sampai haul. Ya. Tapi lebih hati-hati zakati selama dalam setahun, ya, zakati ketika diambil sekali saja. Karena ya itu lebih abra' lidhimmah ya. Lebih menyelamatkan diri kita dari tanggung jawab. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, syukur Ustaz atas jawabannya. Eh, Baik, untuk yang resen sudah tidak ada Ustaz. Namun ini ada pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Boleh izin kami bacakan Yang Ustaz? terakhir ya. Yang terakhir ya. Baik, yang terakhir. Kami pilih dulu. Baik, kami bacakan untuk pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan kajian kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, apakah kalau seseorang di PHK itu berhak dapat zakat mal dan bagaimana ketika masa-masa setelah PHK itu orang tersebut ketika tidak ada yang memberi zakat mal kepadanya bisa dituntut di akhirat? Gimana? Apakah? Uh, Ana ulangi Ustaz. Jadi jika seseorang di PHK itu apakah berhak dapat zakat mal dan bagaimana ketika masa-masa setelah PHK itu orang tersebut ketika tidak ada yang memberi zakat mal kepadanya bisa dituntut di akhirat? Siapa yang dituntut? Eh, Kalau di sini menurut penanya orang yang tidak memberi zakat mal, Ustaz. Tidak memberi orang yang tidak memberi zakat mal apakah bisa dituntut gitu ya? Iya, di akhirat, Ustaz. Iya, para jemaah sekalian rahimanallah, orang yang di PHK apakah dia berhak menerima zakat? Jawabannya kita tidak bisa menilai secara global ya. Karena ada orang yang walaupun di PHK dia tidak otomatis jadi miskin. Tidak otomatis jadi berhak menerima zakat. Ada yang masih bisa bertahan walaupun di PHK. Bisa jadi dia punya ganti pekerjaan lain, punya penghasilan yang lain lagi. Walaupun di PHK, dia tidak otomatis jadi miskin. Atau bisa jadi walaupun di PHK, dia masih punya harta simpanan. Sehingga dia tidak miskin. Dia tidak gharim. Dia bukan orang yang fakir. Dia tidak termasuk salah satu dari 8 orang yang berhak mendapatkan zakat. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi setelah dia di PHK miskin. Kalau keadaannya seperti itu, dia tidak bisa mencukupi kebutuhan dia, kebutuhan keluarganya, maka dia berhak menerima zakat karena dia miskin atau karena dia fakir. Bisa jadi karena di PHK akhirnya dia berhutang ke sana sini. Berhutang untuk konsumsi. Memang terpaksa harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu, dia bisa terancam nyawanya. Keluarganya juga bisa terancam nyawanya. Akhirnya dia berhutang. Kelilit utang. Jadi gharim.
maka akhirnya dia berhak menerima zakat. Ya. Jadi kita tidak bisa mengeneralkan hukum ya dalam masalah ini, atau istilahnya gebiah uyah, kita pukul rata semuanya, tidak bisa ya. Bisa jadi orang yang di PHK itu masuk ke dalam 8 orang yang berhak menerima zakat. Bisa jadi tidak demikian. Kalau dia masuk ke dalam salah satu dari 8 kelompok yang berhak menerima zakat, maka dia berhak menerima zakat. Kalau tidak seperti itu, maka dia tidak berhak menerima zakat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kami syukur Ustaz atas jawabannya. Kita cukupkan gitu untuk kajian pada malam hari ini. Mungkin sebelum ditutup ada nasihat Ustaz untuk kami semua yang hadir pada malam hari ini Ustaz. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan nikmat-nikmatnya lah amal-amal saleh menjadi sempurna. Di akhir kajian ini ana mengingatkan kepada para jemaah semuanya untuk terus ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan-urusan kita, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kita di saat-saat sulit seperti ini, agar Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas kebaikan, mempertahankan iman kita, mempertahankan semangat kita untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia kepada kita dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur wa jazakumullah Ustaz atas materi yang sudah disampaikan serta jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh jamaah. Kami juga ucapkan jazakumullah kepada jamaah yang sudah hadir di kajian kita pada malam hari ini. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Baik, sebelum kami undur diri, kami menginformasikan kepada jamaah sekalian bahwasanya insya Allah esok hari di hari Senin 29 Juni kita akan ada agenda kajian yang mana kita akan melanjutkan kawasan Sirabawiyah, tema hari wafat dan pemakaman Rasulullah bagian 2. Insya Allah kajian diisi oleh beliau Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala. Oleh karena itu kami mengajak kepada jamaah untuk ikut bergabung di kajian esok hari serta ikut men-share informasi kajian tersebut kepada orang-orang orang-orang secara luas, kepada keluarga maupun rekan-rekan dari jamaah sekalian. Adapun pertanyaan yang belum sempat kami bacakan, insya Allah akan diteruskan di kajian selanjutnya. Baik, demikian. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan para jamaah beralih dari meeting. Barakallahu fikum.